Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Ali Nasir dari Prodi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi dengan NIM 124490038. Di kesempatan kali ini, saya akan memberikan sebuah rangkaian skematik PCB dengan menggunakan aplikasi KiCad. Mungkin kita bisa langsung membuka aplikasinya. Apabila di sini kita ingin membuat folder baru, kita bisa klik New Project atau CTRL-N. Di sini kita bisa menamakan folder kita. Contohnya tugas video Gamtek. Mungkin ini. Setelah itu kita buka skematiknya. Atau bisa kalian chat aja. Klik aja 2 kali. Oke. Sebelumnya di sini saya akan menggunakan ESP32 S3. Untuk menambahkan simbolnya, kita bisa klik ini. Ada di simbol atau menggunakan shortcut A. Untuk cara cepatnya. Oke. Mungkin di sini kita cari ESP32 S3. Nah, yang ini. Mungkin kita bisa tambahkan dulu. Kemudian kita butuh USB ini. Setelah itu kita tambahkan dioda. Oh, sorry. S36. Ini kita bisa tambahkan ini di sini. Setelah itu kita tambahkan namanya reject checking switch. Checking switch. Nah, ini kita tambahkan aja di sini. Kemudian kita butuh konektor. Ini yang ini. Ini mungkin kita rotate aja dengan cara klik R. Tambahkan di sini. Setelah itu kita butuh kapasitor. Kapasitor. Nah, yang polaris. Kita tambahkan aja di sini. Ya, mungkin ini kita untuk ukuran, kita bisa memperbesar di bagian ini ya. Untuk setting ini, kita bisa membesar ukuran 3. Di sini. Ini kita kasih value 100 mikrofarad.
Setelah itu kita menggunakan regulator. Kemudian kita menggunakan regulator namanya LM2596. Nah, yang 3,3. Jangan yang 5 ya, 3,3. Bisa tambahkan di sini. Oh ya, sebelumnya kita cari tahu dahulu ya, untuk rangkaian skematik dari regulator ini, kita bisa mencari di internet atau Google tentang skematiknya, rangkaiannya gitu. Mungkin saya tadi udah mencari. Nah, ini. Di sini dia membutuhkan dua kapasitor, kemudian membutuhkan induktor dan membutuhkan dioda. Ini induktor, ini dioda. Ini kita bisa balik lagi di sini. Ya, sebelumnya kita tambahkan dulu ground. Untuk G index ditambahkan, di sini aja. Oh ya, sebelumnya kita tambahkan power ya, karena di sini dia langsung terhubung dengan power gitu. Mungkin kita bisa tambahkan powernya. Ini pin, yang 3 pin ya. Ini kita bisa tambahkan aja di sini. Kemudian tadi di sini dia langsung ini tersambung ke kita sambungkan ini satu ini ke pin 2. Terus kita butuh dioda SS36 sama kayak tadi. Mungkin ini kita salin aja dengan cara CTRL-D. Ini kita tambahkan ini kita rotate dulu ya. Kita lihat tadi di sini dia diodanya menghadap ke atas. Di sini kita lihat on off dia langsung terhubung dengan ground. Kemudian kita tambahkan aja. Ini kita udah tambahkan ya. Mungkin kita bisa sambung terlebih dahulu. Kemudian kita tambahkan namanya Polyfuse small ya. Kita rotate aja. Tambahkan di sini. Kemudian kita butuh kapasitor. Sorry, kita butuh induktor dulu ya. Mungkin kita butuh valve. Ini induktor. Kemudian kita rotate kembali. Ini kita rapin, kita atur. Nanti kita sambungkan.
Ini dioda kita sambung ke sini. Kemudian dioda ini kita sambung ke ground. Setelah itu kita butuh kapasitor ya. Tadi kan membutuhkan 2 kapasitor. Mungkin ini kita salin aja kayak tadi dengan cara CTRL-D. Ini kita bisa tambahkan di sini. Kita sambungkan lagi ke ground. Nah, mungkin kita di sini tambahkan label ya. Kita tambahkan label, kita tulis pin 33. Tambahkan di ini, kita foto dulu. Kita tambahkan di sini mungkin. Ya. Ini kalian terserah ya, natural gimana. Kalau bisa serapi mungkin. Di sini. Ini fungsi kita tambahkan label ini untuk menandai output dari si regulatornya ini. Kemudian kita bisa menambahkan LED tambahkan di sini ya mungkin. Kita kontak juga tambahkan di sini. Kemudian kita sambungkan. Nah, fungsi LED nanti ini apabila kita tancapkan ke power, si LED ini akan hidup gitu. Untuk tanda lah. Kemudian kita butuh namanya resistor ya. Kita butuh resistor. Kemudian kita kasih label ini kembali. Salin CTRL-D. Kemudian ini untuk barrel jack ini, mungkin kita bisa tambahkan dioda juga. Tambahkan dioda. Nah, dioda yang ini kita bisa tambahkan. Kemudian kita rotate di sini. Kemudian kita bisa langsung sambungkan ini ke sini, kita sambung sini ke pin 3. Pin ini kita bisa ganti ya, si power. Kemudian dari pin 2 ini kita sambung ke sini. Dan pin 2 kita terhubung dengan resistor. Ini kita bisa sambung lagi. Sorry. Kita cas dulu laptopnya.
Oke, kita lanjut. Mungkin ini kita bisa sambungkan. Kemudian ini kita sambung sini. Mungkin ini untuk rangkaian ini udah selesai ya. Ini kita sambung. Ini kita bisa sambung sini. Pin 1 ini kita sambung ke dioda. Kemudian dioda ini kita sambung ke pin 1. Ini ground ini jangan lupa disambung ya. Oh iya, ini kita belum. Setelah itu kita tambahkan regulator lagi, itu namanya LM78. Nah, yang ini ya. Kita tambahkan di sini aja. Nah, sebelumnya kita cari tahu dahulu ya untuk rangkaian skematik dari regulator ini. Kita cari di sini. Nah, ini. Di sini kita bisa melihat di sini dia menggunakan dua kapasitor. Kemudian dia langsung terhubung ke power dan ini dia langsung ke ground juga ya. Mungkin kita bisa langsung lanjut lagi. Rangkaian kita butuh kapasitor. Kita membutuhkan dua kapasitor ya. Tambahkan saja di sini. Tadi kita lihat ini dia langsung terhubung dengan power ya. Kita sambungkan di pin 2. Kemudian ini kita rapihkan dulu. Ini dia langsung ke ground. Kemudian kita sambungkan. Kita sambungkan ke ground. Dan ini kita kasih sambung sini. Mungkin di sini kita kasih input ya. Input untuk kita kasih 5 volt. Oke, mungkin untuk fungsi dari si dioda ini itu fungsinya untuk mencegah arus balik aja nanti waktu kita tancapkan ke laptop gitu.
Mungkin ini kita bisa balik ya. Kita rotate saja. Setelah itu kita tambahkan switch namanya YG1218. Nah, ini kita bisa tambahkan aja. Rotate di sini butuh, di sini butuh 3,3 volt. Mungkin kita tambahkan aja simbolnya plus 3 volt. Nah, nih kita butuh 3,3, kita sambung di sini. Kemudian kita gunakan label. Mungkin kita bisa langsung saja salin ya. Kita tambahkan di sini. Kita bisa rotate aja. Sebisa mungkin buat rapi. Nah, untuk pin 3 ini kita tidak gunakan. Mungkin kita bisa klik Q atau bisa kalian mencet ini. Oh ya, untuk switch ini, untuk komponen ini di KiCad itu tidak ada. Mungkin kita bisa menambahkan melalui yang namanya Snapeda. Nih, sebelumnya kalian diarahkan untuk mendaftarkan akun terlebih dahulu. Kebetulan saya sudah mendaftarkan akun. Kita bisa cari YG1218. Nih, kita bisa klik. Ya, mungkin untuk mendownloadnya, kalian cukup klik aja ini download simbol dan footprint. Download. Nah, kemudian kalian pilih KiCad, kemudian versi 6. Apabila sudah terdownload, kalian harus mengekstrak filenya terlebih dahulu. Apabila sudah mengekstraknya, kalian bisa menambahkan dengan cara melewati reference, kemudian kita tambahkan di sini folder. Nah, kemudian kalian pilih file yang kalian sudah ekstrak tadi, kemudian open. Setelah itu oke. Nah, mungkin setelah itu kalian bisa menambahkannya lewat simbol tadi ya. Bisa menambahkan di sini, kalian cari namanya IG1219. Kita rapikan aja. Kemudian kita butuh CH340 atau interface. Kita butuh CH340. Nah, ini CH340C. Kemudian kita tambahkan aja di sini. Kemudian kita bisa langsung sambungkan 5 ini ke 3, 6 ini ke 2 USB. Kemudian kita butuh input itu to power 3,3. Mungkin kita bisa salin aja dari sini. Salin CTRL-D, tambahkan di sini. Oh ya, kita tambahkan juga kapasitor ya. Kita butuhkan kapasitor. Tambahkan di sini ya.
dan kita tambahkan ground. Ground, kita tambahkan aja ground gnd. Oke, taruh sini, sambungkan. Ini kita bisa langsung sambungkan aja di sini. Dan ini kita sambungkan ke ground. Mungkin seperti ini ya. Untuk value kapasitor ini kita kasih 100 nanofarad. Kemudian kita tambahkan transistor, tambahkan aja. Namanya itu, nah yang ini ya. Kita bisa namakan transistor yang ini. Tambahkan aja di sini. Kita butuh dua. Langsung ada CTRL-D. Buat sini. Kemudian kita butuh resistor. Kita update aja. Sini kita membutuhkan dua ya, dua kapasitor. Kita langsung salin aja. Salin lagi. Salin. Ini kita kasih value 10K. Kasih 10K. Ini juga kita kasih value 10K. Mungkin ini kita bisa sambungkan terlebih dahulu di sini. Ini ke pin 13, ini ke 14. Kemudian ini kita sambungkan secara silang. Disambungkan ke sini. Dan ini disambungkan ke sini. Kemudian kita ke USB-nya. Untuk menyambungkan RTX ini, menyambungkan RTX ke apa? Menyambungkan RTX dari USB ini kita sambungkan ke interface-nya ini, CH340. Jadi kita bisa buat labelnya. Klik kanan, kemudian global label. Nah, mungkin ini RTX-nya kita bisa salin. Kita tambahkan di TX ini. Tambahkan. Kita bisa geser aja. Kemudian TX-nya ini kita salin juga. Kita sambungkan di RX-nya, si interface. Fungsinya ini tuh untuk mengupload program gitu. Kemudian pin IO0 ini kalian jangan pakai ya. Ini kita bisa tambahkan ya doang. Ini nanti
kita gunakan sebagai apa untuk ngebut gitu. Juga pin ini kita buat label juga, kita ini buat riset ya, riset. Kemudian kita bisa berikan label 3,3 ini bagi SP. Simpan aja sini. Ya, ini kita pindahkan ya, label ini kita pindahkan, kita rotate di sini. Kemudian kita pakai juga, kita rotate. Oh ya, ini kita balik ya, cara klik kanan, kemudian selection ini. Kalian bisa pilih mirror. Jadi lambangnya ini kalau bisa berhadapan. Mungkin untuk pin ini, pin yang tidak terpakai bisa kita matikan aja dengan cara klik Q seperti tadi ya. Atau bisa kalian klik ini aja nih. Mungkin untuk cara lebih cepatnya kalian shortcut key aja. Kemudian kita lihat terlebih dahulu untuk rangkaian sebelumnya. Kemudian kita tambahkan ground ya. Salin aja, tambahkan sini. So, kemudian ini kita rapikan dulu ya, kita buat di sini. Kita butuh kapasitor. Kita butuh kapasitor ini. Kita salin di sini ya. Kita butuh 2. Dia kita butuh 3 kapasitor ya. Kemudian ini kita bisa buat paralel. Nah, ini buat paralel aja. Ini value-nya kita ganti 22. Nah, kita sambungkan secara paralel. Kemudian kita bisa, sorry. Kemudian kita bisa tambahkan ground, tambahkan aja di sini.
Oh iya, ini jangan lupa dibalik ya. Jangan sampai terbalik, karena ini kan ground. Kemudian ini kita bisa sambungkan, kita sambungkan aja di sini ya. Setelah itu kita butuhkan konektor ya. Kita butuhkan ya 2 pin. Nah ini kita bisa tambahkan aja ini di sini. Kita rotate, rotate saja. Kita rapikan lah, samakan. Kemudian kita bisa agak lebar. Kemudian pin 2 ini kita sambungkan ke ion 0 atau boot. Setelah itu kita tambahkan ground. Sini disambungkan pin 1 ke ground. Seperti ini. Kemudian kita tambahkan resistor. Kita buat untuk reset ya. Itu R. Kita tambahkan di sini. Bisa kita tambahkan di sini. Kemudian kita kasih label 3,3. Kita salin aja. Kita salin Ctrl D. Sambung. Ini kita kasih value 3,3 ya. Setelah itu kita tambahkan switch. Itu namanya switch yang yang ini ya. Yang ini. Mungkin kita bisa ngerotate-nya. Kita rotate aja. Ke sini. Kemudian kita butuh kapasitor. Kita butuh kapasitor 100 mili. Kita salin aja. Tambahkan sini, kita rotate. Mungkin ini kita bisa sambungkan ya. Kita bisa sambungkan sini. Dan sini. Kita atur kalau bisa rapi ya. Kemudian kita butuh ground juga di sini. Tambahkan ground. Ini kita bisa sambungkan ini ke ground. Ini pin biasanya. Ini kita taruh sini aja. Iya. Ini gunanya untuk reset si SP-nya. Kemudian
Kemudian kita lanjut buat indikator buat kontrol lampu. Itu kita tambahkan sini ya, kita tambahkan aja namanya WS 2812. Nah, WS 2812B. Ini kita bisa tambahkan di sini ya. Kita buat sini lah. Kita buat serapih mungkin. Kemudian kita gunakan pin berapa ya? Kemudian kita gunakan pin 2 ini. Kita kasih label aja. Kita gunakan, ini kita salin. Kita gunakan di sini. Setelah itu kita tambahkan resistor. Tambahkan resistor. Itu value-nya kita kasih 1K ya. Kita kasih 1K. Udah saya. Kemudian kita tambahkan label, kita tambahkan label 3,3. Kita salin aja. Kita tambahkan di sini. Kita hubungkan. Kemudian kita tambahkan kapasitor. Kapasitor yang 106. Kita salin aja. Tambahkan di sini ya. Kita hubungkan. Nah, ini kita butuh ground. Kita salin aja, groundnya kita salin. Tambahkan di sini. Hubungkan. Ini kita hubungkan ke ground. Dan bisa rapikan aja tulisan-tulisan seperti ini. Ini pin 2 ini tidak terpakai ya. Kita bisa matikan aja dengan cara set key. Ini untuk rangkaian udah selesai ya untuk rangkaian ini. Ini untuk rangkaian power. Ini kita bisa cek lagi. Oh ya, ini kita bisa sambungkan aja. Ini kita sambungkan ke sini ya. Nah, sudah selesai untuk rangkaiannya. Kita bisa ke sini aja. Sebelumnya kita rapikan terlebih dahulu ya. Kita bisa menggunakan, nah ini, rectangle ini kita bisa tambahkan ya. Ini untuk membuat bingkai lah. Sini. Ini kita bisa salin juga, kita kasih ke USB ya. Ini kita rapikan aja. Kemudian di sini kita bisa nambahkan teks. Kita tambahkan aja power dan USB. Nah, ini untuk ukuran juga kita bisa atur. Kita mungkin kasih 200 ya. Kita bisa tambahkan di sini.
Ini juga sama. Ini kita rapikan ya. Kita rapikan sini. Oh ya, ini gini aja dah. Biar kelihatan rapi, ini kita cari di sini. Ini untuk rangkaian ini kita geser aja. Kita geser ke bagian sini. Sini. Kita geser. Ini kita geser ke tengah aja. Ini kayak gini supaya agak rapi aja, teman-teman. Kemudian kita bisa menambahkan teks lagi. Ya tadi, mungkin ini kita salin aja biar cepat. Ini kita salin, kita ganti SP32, SP32, S3 gitu. Mungkin ya, rapi di sini. Kemudian setelah rangkaian ini selesai, kita bisa menambahkan sensor dan aktuator gitu. Mungkin di sini saya akan menggunakan sensor DHT ya. Kita buat rangkaian dulu. Seperti tadi kita buat dulu ininya. Buat di sini ya. Sini. Besar. Salin langsung. Buat sini. Nah, ya. Oke, sebelumnya kita cari dulu untuk sensor DHT. Di sini sensor DHT membutuhkan 3 pin. Kemudian membutuhkan power 3,3. Mungkin kita bisa menambahkan di sini kita tambahkan konektor. Kita tambahkan yang 3 ya. Tadi ada 3 pin kan? Tambahkan pin. Nah, ini kita tambahkan aja di sini. Kita tambahkan label. Tadi kan yang membutuhkan label 3,3 ya. 3,3. Nah, ini. Mungkin ini kita bisa tambahkan aja di sini. Ini kita sambung. Oh ya, kita butuh ground juga ya. Kita butuh gende. Tambahkan aja di sini.
Kita sambung terlebih dahulu. Kemudian kita di sini tambahkan kapasitor. Tambahkan kapasitor ya. Tambahkan kapasitor. Ini kita tambahkan di sini. Ini kita kasih value 100 nanofarad. Kemudian kita bisa sambungkan aja ini ke sini ya. Di sini. Kemudian kita cari sini, kita ke pin out nih ya. Kita ke datasheet USB. Mungkin kita sambungkan ke pin 10 nih ya. Pin 10 ini masuk ke ADC. Mungkin kita bisa tambahkan ke pin 10, IO 10 dari USB. Nah, ini kita bisa bikin label. Dari sini kita bisa menandakan ya. Misal sini kita kasih nama DHT11. Kita salin aja. Kemudian ini kita tempel di sini. Kita sambungkan ke sini. Ini juga kita taruh. Baja DHT11. Oke. Selanjutnya kita tambahkan sensor peer atau sensor gerak. Kita cari dulu untuk pin dari si sensor peer tersebut. Di sini menggunakan VCC itu 3 sampai 5 volt ya. Mungkin kita gunakan di 3,3 aja nanti. Nah, di sini dia menggunakan 3 pin. Dia di sini menggunakan 3 pin. Mungkin kita bisa tambahkan aja ke ISP-nya tadi. Ke rangkaiannya. Ini kita salin aja. Salin di sini. Kemudian ini kita salin juga. Kemudian ini juga disalin. Tambahkan di sini. Bagian D. Ini kita sambungkan ke D. Kemudian ini kita sambungkan aja. Kemudian kita cari di datasheet-nya si ISP tadi. Mungkin kita gunakan di pin sini. Kita gunakan di pin 13 mungkin ya. Kita bisa gunakan pin 13. IO 13 ini. Kita buat label lagi, klik kanan. Kita buat ini, label. Kita berikan nama juga. Kan kita beri pin.
Ini fungsinya nih buat nandain aja ya, nandain pin dari sensor mana gitu. Dan ini kita ganti juga, kita ganti pil gitu. Ini di sini kita tambahkan label terlebih dahulu ya. Tambahkan, kita salin aja. Di sini sensor atau input. Setelah itu di sini saya akan menggunakan sensor ultrasonic atau sensor jarak. Sebelumnya kita cari dahulu untuk jumlah pin dari nah si sensor ultrasonic ini. Di sini dia menggunakan 4 pin, ada VCC, trig, echo, dan GND. Di sini dia menggunakan power berapa nih ya? Nah, 5 volt ya. Mungkin di sini kita menggunakan 5 volt. Kita cari lagi, tambahkan. Sorry, itu salah. Kita hapus dulu. Tambahkan sensor. Kita butuh yang cepat. Nah ini ya, kita tambahkan aja di sini. Kemudian ini kita salin, tambahkan juga di sini, kemudian juga. Nah, kemudian kita butuh label itu. Tadi dia dayanya itu 5 volt ya. Kita beri 5 volt. Jadi kita sambungkan terlebih dahulu. Ini untuk tata letaknya bisa bebas di mana aja. Bisa mungkin kita atur, terapikan. Ini kita ganti namanya C. Kemudian kita lihat lagi datasheet dari GSP. Mungkin di sini kita bisa menggunakan di pin 11 dan 12. Kita gunakan pin 11 12. Seperti tadi caranya, kita ini klik kanan, kita kasih global label. Nah, ini kita bisa berikan nama seperti tadi ya. Ini kita kasih aja HC04. Ini juga kita kasih juga namanya. Ini kita bisa langsung salin aja. Kemudian kita tempel kemudian kita sambungkan di sini ya. Ini kita bisa salin juga, kita sambungkan di pin 3. Ini kita rapikan terlebih dahulu. Ini buat ya.
Nah, mungkin untuk rangkaian dari sensor ini kita udah selesai. Setelah itu kita tambahkan aktuator atau output nih. Di sini saya akan menggunakan outputnya itu. Oke, mungkin kita lanjut ke aktuator ya. Untuk aktuator mungkin saya ingin menambahkan servo ya. Kita cari dulu kita servo. Nah, di sini servo eh, bisa menggunakan 3 pin. Memiliki 3 pin. Yang pertama ada gain divisi dan sinyal gitu ya. Nanti kita sambungkan ke pin ESP. Di sini kita butuh daya, mungkin kita butuhkan daya ini 3,3 ya. Untuk yang besar ya. Kita mungkin butuhkan yang 3,3 aja. Nih seperti ini. Kita butuh 3,3. Mungkin ini kita salin. Ini kita salin juga. Kemudian GND. Ini kita salin juga. Oke, mungkin kita bisa lanjutkan. Ini kita bisa sambungkan ke, ya, pin 1 kita sambungkan ke 3,3. Kemudian ini kita sambungkan ke ground. Kita sambungkan juga. Kita coba aja dulu ini servo. Nah, mungkin di sini kita menggunakan pin ADC lagi ya. Ini kita pilih yang belum di pin di pin 14 ya. 18 saja. Kita gunakan di pin 18. Kita bikin label lagi. Kemudian kita beri nama di sini servo. Kemudian bisa kita sambungkan, kita salin, kita sambungkan ke sini. Kita rotate. Setelah itu, di sini saya akan menggunakan aktuator, buzzer. Kita lihat dulu jumlah pin dari si buzzer ya. Nah, mungkin di sini buzzer
menggunakan 2 pin. 3 pin lah. Kita kan menggunakan 3 pin, ini VCC. Kita gunakan yang modul ya. Nah, ini. Kita menggunakan modul ini, ada ground, input output, dan VCC. Mungkin di sini kita menggunakan dayanya itu 5 volt ya. Mungkin kita bisa langsung ke rangkaiannya, kita tambahkan. Kita salin aja. Sorry, ini kita tadi bukan pakai 3,3 ya. Kita pakai 5 volt. Nah, ini. Bisa langsung disambungkan ini ke pin 3. Ini kita ganti user browser. Kita lihat dulu ini dari si pin USB-nya. Kita cek 14. Nah, mungkin kita bisa menggunakan 14 ya. 14, 15, 16 juga bisa sih sebenarnya. Tapi kita gunakan yang ini aja dulu, 14. Kita klik kanan, kita kasih label, kita beri nama, mungkin kita beri nama buzzer gitu aja ya. Kalau mungkin ini bisa kita salin ya. Oke, kita sambungkan ke sini. Ini kita rapikan ya. Setelah itu saya akan menggunakan LCD. Dikarenakan LCD ini menggunakan night to see, kita mencari pin dari ESP, yaitu ada pin 8 dan pin 9. Ini pin night to see ya. Mungkin kita bisa tambahkan. Ini LCD menggunakan 4 pin. Kita tambahkan dulu 4 pin. Ini kita tambahkan aja, kita salin. Salin di sini aja. Kemudian tambahkan. Di sini kita menggunakan dayanya itu ini kita gunakan 3,3 ya. Oke, kita gunakan 3,3 aja. Di sini kita gunakan 3,3. Kemudian ground kita salin.
Ini bisa kita hubungkan di sini. Mungkin di sini kita kasih resistor ya. Kita butuh resistor. Oh ya, kita ke datasheet lagi, ke PSP. Di sini 89 itu SDA SCL ya. Pin 89. Kita klik kanan, kita kasih label, kita kasih SDA ya. Ya, SDA. Kasih SCR. Kita sambungkan, langsung sambungkan aja. Ini di pin 2. Ini kita salin di pin 3. Oke, pin kapasitor ini kita butuh 2 ya. Kita salin aja. Kita sini. Ini dari sini. Mungkin ini kita sambungkan ya. Kita sambungkan ke sini. Ini kita sambungkan. Kemudian yang ini kita sambungkan ke SDA. Kita sambungkan ke SL. Ini kita ganti aja namanya tuh LCD itu sih. Ini kita salin aja. Kita kasih di sini namanya kalkulator output. Nah, mungkin di sini kita butuh satu lagi. Di sini kita butuh serial port ya. Serial port. Ini kita taruh sini aja. Kita butuh, ini kita kasih namanya dulu aja di sini ya. Kita ganti serial port. Kemudian kita butuh pin lagi. Butuhkan di sini. Kemudian kita butuhkan kapasitor. Kemudian kita butuh 5 volt. Ini kita salin aja di sini 5 volt. Kemudian ada GND, kita salin di sini. Sorry, ini kita
Ini kita sambungkan aja ya ke 5 volt, ini ke ground. Ini 9. Serial port ini ya untuk mengupload program lah. Nah, kemudian kita gunakan pin 1516 tadi. Di sini pin 1516 belum terpakai, mungkin kita pakai ini ya, ini aja mungkin ya. Kita klik kanan, kita kasih label, ini kita salin aja sini, salin. Mungkin untuk rangkaian dari PCB udah selesai, ini kita rapikan aja. Ini kita rapikan ya. Oke, oke, mungkin untuk oke, mungkin ini kita tinggal rapikan aja ya. Kita bisa geser aja. Oke, sini. Oke. Kemudian ini kita tambahkan ground ya. Ini kita tambahkan ground. Oke. Terapi ya. Mungkin ini rangkaiannya sudah selesai semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.